Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Regio Alfiano Putra Reja dengan nomor induk mahasiswa 180574201010. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai hukum pidana di masa pandemi COVID-19, yaitu mengenai perubahan sosial dan tindak pidana baru yang menjadi kerasan masyarakat di masa pandemi COVID-19 serta semakin merajalelanya berita hoax. Langsung saja kepada inti pembahasan. Kasus ini saya angkat dari pertama kali virus corona masuk ke Indonesia. Sejumlah kejahatan menonjol terjadi saat pandemi COVID-19. Kebutuhan tinggi jelang Ramadan diperkirakan turut mempengaruhi angka kriminal. Belum lagi pembebasan ribuan narapidana dengan dalih mengurangi resiko penyebaran di dalam sel tahanan. Untuk jenis tindak pidana baru mungkin tidak ada, akan tetapi angka dari sejumlah kasus tersebut menjadi yang paling menyita perhatian. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya mengatakan pelaku menargetkan minimarket atau toko yang menjual kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, menurut data dari Kepala Bagian Penerangan Umum Kabag Penum Polri Kombes Asep Adi Saputra mengatakan peningkatan angka kejahatan selama pandemi COVID-19 sekitar 11,8%. Apalagi masa pandemi diterapkannya PSBB jelang Ramadan dan dapat dikatakan pembebasan para napi justru bisa meningkatkan resiko lain di masyarakat, yaitu kejahatan. Para napi itu berpotensi untuk mengulangi perbuatan kriminal yang telah mereka lakukan pada masa itu. Pemerintah juga akan dirugikan karena sudah mengeluarkan biaya untuk membina para napi tersebut. Namun, ternyata terkesan sia-sia. Jika dilihat dari riset Department of Justice Amerika yang dirilis pada tahun 2018, hasilnya 400.012,71 napi yang bebas di 30 negara bagian pada tahun 2005. Hampir 45% dari mereka diantaranya kembali diamankan pihak penegak hukum dalam kurun waktu 1 tahun sejak keluar dari gerbang lapas. Hal ini bisa terjadi tentu saja berawal dari pengangguran setelah masa pembebasan hingga menjadi tingkat peningkatan angka kemiskinan, sehingga terjadilah tindak kriminalitas. Karena besar harapan dari kita sebagai masyarakat Indonesia terhadap pemerintah agar tak hanya bekerja keras, namun juga harus cerdas dalam menanggapi hal ini. Memang, berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk meredam imbas sosial ekonomi wabah corona, mulai dari pembagian bantuan paket sembako yang bukan hanya datang dari pemerintah daerah, tetapi dari pemerintah pusat juga. Bantuan ini dikhususkan bagi para warga miskin yang terdampak dari virus corona tersebut. Dampak lainnya, sejak adanya kasus globalisasi yang menyangkut kesehatan dan nyawa manusia, yaitu menyebarnya virus corona atau COVID-19, yaitu banyak media yang mulai membahas persoalan tersebut. Dari pihak pemerintah juga sudah mengusahakan segala cara agar pandemi COVID-19 untuk segera berlalu. Akan tetapi, di tengah usaha berbagai pihak, ada saja ulah oknum-oknum yang memandang situasi saat ini hanyalah sebelah mata. Apa yang menjadi bahan pemberitaan di dunia sosial media akan lebih cepat tersebar. Hal inilah yang melatar belakangi munculnya oknum-oknum di balik penyebaran berita tersebut atau berita hoax. Berita hoax adalah sebuah tindakan kriminal yang terkadang masih banyak masyarakat yang menyepelekannya. Hoax atau berita bohong dapat dimanipulasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, beberapa masyarakat cenderung lebih memilih membaca dan memperhatikan semua hal yang diperoleh lewat internet. Kurangnya aktivitas di luar rumah membuat orang-orang lebih berkutat pada dunia sosial media yang dirasa lebih luas maknanya dan juga menghibur. Hal tersebut secara tidak langsung menimbulkan informasi yang diterima atau dibaca bukan informasi prioritas saja, melainkan bersifat hampir keseluruhan. Informasi atau berita apa saja dengan semuanya dapat diterima dengan baik. Tentu saja diharapkan masyarakat lebih bijak dalam menggunakan sosial media, tidak langsung menerima atau mencerna informasi maupun berita yang ia dapat sumber yang tidak jelas. Sebab masyarakat yang terpengaruh oleh adanya berita hoax dan ikut serta menyebarkannya berita tersebut, maka secara otomatis akan dikenai sanksi hingga ancaman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Sekian dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.